Kalau di situ tadi hanya sekian kubik, benarkah tutupan lahan kita yang sudah ribuan hektar ini ketemu malingnya, buktinya hanya segitu saja. Kalau sudah ini masuk dalam kejahatan, kalau ini sudah bagian dari tindak pidana, saya kira bukti-buktinya sudah banyak. Pernahkah itu sampai ditarik semua alat-alat berat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan? Saya baru tahu saja misalkan dalam raker sebelumnya diapakan sih kayu-kayu yang sudah hasil tangkapan barang bukti itu. Ini berikutnya kayak gini, kita lihat bencana masih terjadi. Saya belum mengkonfirmasi, tapi ada truk sudah bawa kayu-kayu gelondongan luar biasa. Jadi terhadap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum, kementerian, tidak takut dengan negara. Ini harus evaluasi. Karena bisa jadi mereka tidak takut, selama ini melakukan pelanggaran toh hanya dicabut izinnya, toh hanya dianggap pelanggaran administrasi. Ini tidak tegas atau saya tidak tahu sedang ada apa permainan di balik itu. Kalau bicara soal kepastian, takut katanya ada perusahaan yang sudah melakukan pernyataan, oh enggak, kami semua legal. Ya kalau dari sisi normatifnya itu memang tidak melanggar. Setahu saya kalau bicara soal tujuan hukum itu, satu soal kepastian, yang kedua soal kemanfaatan, yang ketiga soal keadilan. Bagaimana ketika kepastian hukum berbenturan dengan keadilan? Bagaimana kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan? Yang harus didahulukan menurut saya adalah kemanfaatannya. Kalau menurut Pak Yohan, Pak Yohan nggak ada. Dalam ilmu fikih ini berbeda. Hukum dapat diubah selama membawa kemanfaatan. Saya memahami bahwa ini rangkaian panjang lah. Bukan berarti saya setuju Pak Menteri kemarin sudah ada yang bela. Ini baru setahun jabat masa semua dilimpahkan. Mari kita buktikan itu, kita evaluasi seluruh kebijakan selama ini yang terjadi seperti apa. Berikutnya, dengan keluarnya izin-izin yang semacam itu, akhirnya sesungguhnya kita negara mengalami kerugian yang luar biasa. Negara untungnya hanya kecil, tapi kemudian masyarakat kita semua ruginya begitu besar. Akibat banjir longsor di Aceh saja itu menelan kerugian sebesar 10,69 triliun. Sementara PNBP-nya, nanti dicek kalau salah, nggak sampai 1 miliar. Nah ini pengelolaan macam apa? Kita menyerahkan kayak gitu dapat duit 1 miliar, habis itu hancur buntung kita keluar 10 triliun. Apakah ini ke depan akan terjadi lagi? Saya tidak ingin ini terjadi, tapi potensinya sangat luar biasa. Kenapa? Karena tutupan-tutupan lahan, karena orang yang mendapatkan izin dan bisa melakukan deforestasi masih luar biasa. Oleh karena itu, saya juga melakukan kritik misalkan komitmen membenahi DAS ini. Karena dari tahun ke tahun anggarannya menurun. Di ruang rapat kita dalam melakukan fungsi penganggaran kita setuju terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tapi ketika dibelanjakan saya melihatnya, ya ini tidak sebanding dengan persetujuan kita, dengan komitmen kita agar hutan ini kita jaga, apa yang kita miliki saat ini juga akan diwariskan kepada anak cucu kita. Dan terkait DAS ini misalkan kalau di DAS Singkil yang tinggal berapa, 33% atau berapa, apakah mampu ini nanti ketika ada banjir kembali dengan curah hujan di atas 300 mili itu menahan tekanan dari air yang ada. Berikutnya soal fungsi pengawasan. Yang kami potret selama ini fungsi pengawasannya memang tidak tegas, tidak melibatkan peran serta masyarakat, sehingga deteksi dini pun itu tidak akan pernah terjadi. Ada banyak perdebatan bagaimana mencari siapa sih pelaku ini, mulai dari citra satelit, mulai dari ketek kayunya.
Tapi kan itu tidak simsalabim. Bagi orang-orang masyarakat pinggir hutan ketika pohon besar ditebang itu juga nggak mungkin langsung hilang, pasti akan ditumpuk dulu di pinggir-pinggir jalan, kemudian akan diangkut. Saya nggak tahu jumlah personelnya mau kurang atau gimana Pak Januanto. Meskipun nggak banyak, tapi kan sudah dikendarai trail, kita pernah. Ya saya kira jangan juga terlalu spesifik. Oh ya, saya urusannya bukan itu. Ketika terjadi tindak pidana, ketika terjadi pelanggaran, wajib dong sama aparat melakukan itu. Tapi kalau jawabannya, oh itu beda, wah menurut saya jadi tidak masuk akal lagi. Sama dengan kami anggota DPR itu nggak boleh menolak aspirasi. Karena janjinya 1 Oktober memperjuangkan aspirasi apapun, nggak ada kaitannya dengan Komisi 4 juga harus kita perjuangkan. Bukan maksud saya nggak boleh lagi, mohon maaf Pak Dirjen, kalau saya itu beda gitu ya. Jadi janganlah ke depan alasan-alasan kayak gitu dimunculkan lagi. Oleh karena itu di forum ini saya ingin menyampaikan, pertama, ke depan Kementerian Kehutanan perlu melakukan reformasi menyeluruh tata kelola perizinan hutannya. Yang kedua, prioritaskan kawasan konservasi dan hutan lindung. Berikutnya, melakukan integrasi kebijakan kehutanan dan pengurangan risiko bencana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.